Selamat datang di Kerikil Kecil, channel yang selalu ngajak lo mikir tapi tetap santai kayak lagi ngobrol di warung kopi. Bedanya, kopi di sini gratis dan lo pulang bawa mindset baru. Emang ih. Hari ini gue mau ngomongin sesuatu yang mungkin lo udah ngerasain tapi belum pernah lo sebut-sebut. Kenapa sih susah banget ngerti diri sendiri? Lo pernah nggak ngerasa kayak lost, bingung, atau malah ngerasa kayak orang lain terus? Misalnya, lo ikut arus doang, kerja karena disuruh, pacaran karena takut sendiri, ambil jurusan karena orang tua bilang itu bagus. Tapi pas ditanya, lo emang pengen ini nggak? Lo malah bengong. Dan itu bro, bukan salah lo. Itu tanda kalau lo butuh waktu buat nyelam ke dalam diri lo sendiri. Jadi siapin teh manis, duduk yang nyaman, dan mari kita bahas. Kenapa mengenal diri sendiri itu justru hal paling sulit di dunia? Padahal kita tiap hari hidup bareng diri kita sendiri. Gue yakin lo pasti pernah dengar kalimat kayak gini waktu kecil. Jangan nakal, kamu harus jadi dokter. Anak baik tuh nurut, cewek jangan keras kepala. Nah, dari sanalah awalnya. Sejak lo lahir, lo udah dikasih label, ekspektasi, dan aturan. Bukan dari lo sendiri, tapi dari orang tua, guru, keluarga, bahkan masyarakat. Dan tanpa sadar, otak lo mulai download semua itu sebagai kamu. Padahal itu belum tentu kamu. Psikolog Carl Jung bilang, manusia punya persona, topeng yang kita pakai buat diterima sama lingkungan. Lo bisa bayangin kayak lo main teater tiap hari. Di rumah jadi anak penurut, di sekolah jadi murid rajin, di medsos jadi anak asik, di kantor jadi pekerja disiplin. Semua serba harus, bukan mau. Lama-lama lo lupa mana yang asli, mana yang pura-pura. Dan yang paling bahaya apa? Lo mulai percaya kalau topeng itu adalah diri lo. Kayak film The Truman Show, hidup lo kelihatan sempurna, tapi ternyata semuanya settingan. Dan karena lo udah biasa jadi yang mereka mau, lo jadi takut buka diri beneran. Takut kalau lo ternyata nggak pinter, nggak asik, atau nggak layak dicintai. Jadi lo terus acting, terus menyesuaikan. Sampai suatu hari lo bangun pagi dan ngerasa kayak, ini gue atau bukan gue ya? Dan itulah titik awal pencarian jati diri. Tapi sayangnya, banyak orang berhenti di situ. Mereka lebih milih nyaman dengan topeng daripada berani buka wajah asli. Padahal, kebebasan dimulai saat lo berhenti berpura-pura. Lu tahu nggak, zaman sekarang itu kayak hutan belantara digital. Tiap detik lo diserbu sama ribuan pesan. Lo harus kurus, harus sukses umur 25, harus punya mobil, rumah, pasangan sempurna. Semua dari media sosial, iklan, influencer, bahkan podcast motivasi. Dan pelan-pelan lu mulai bandingin diri lo dengan standar yang nggak realistis, nggak personal, dan seringkali palsu. Penelitian dari University of Pennsylvania nunjukin kalau semakin sering lu scroll media sosial, semakin rendah harga diri lu. Kenapa? Karena lu cuma lihat highlight reel orang lain, liburan, cinta, kesuksesan, tapi lu nggak lihat depresinya, utangnya, atau tangisnya di kamar mandi. Akhirnya lu merasa kayak lo ketinggalan. Lo mikir, kenapa gue nggak kayak dia ya? Padahal lo lagi bandingin isi konten orang sama isi hati lo, dan itu permainan yang nggak adil. Yang lebih parah, lo mulai definisikan diri lo lewat likes, komentar, atau jumlah follower. Lo bilang, kalau aku viral berarti aku berharga, atau kalau aku single berarti aku gagal. Ini bahaya banget, karena lo nggak lagi hidup untuk diri lo sendiri, tapi buat dapat validasi dari orang lain. Dan ketika lo nggak dapat itu, lo langsung merasa nggak cukup. Jadi, bukan cuma masa kecil lo yang bikin lo tersesat, tapi dunia modern ini secara sistematis bikin lo lupa siapa lo. Nah, ini yang paling dalam. Lo takut kenal diri lo karena takut sama hasilnya. Bayangin, lo akhirnya nemuin kalau lo sebenarnya nggak pengen jadi dokter, padahal lo udah kuliah 6 tahun. Atau lo sadar kalau lo nggak cocok sama pacar lo tapi udah bertahun-tahun bareng. Atau lo ngerasa passion lo ada di seni tapi takut nggak bisa makan. Dan ketakutan itu bikin lo lebih milih kabur daripada menghadapi. Psikolog eksistensialis seperti Irvin Yalom bilang bahwa manusia punya rasa takut akan kebebasan. Kok bisa? Karena kalau lo benar-benar bebas memilih, maka lo juga harus tanggung jawab atas pilihan itu. Kalau salah, nggak bisa salahin orang tua, nggak bisa salahin nasib, dan tanggung jawab itu berat. Jadi lebih enak kalau lo ikut arus aja. Lebih aman, lebih nyaman. Tapi nyaman itu bukan berarti bahagia. Dan yang paling menyakitkan,
lo jadi hidup dalam ketidakjelasan identitas. Lo nggak tahu lo suka apa, mau jadi apa, atau bahkan ngapain lo hidup. Lo kayak kapal tanpa kompas, hanyut di bawah ombak. Dan itu bikin lo gampang stres, gampang down, dan gampang iri sama orang lain. Karena mereka kelihatan punya arah sedangkan lo enggak. Tapi ingat, ketidakpastian itu bukan tanda lo rusak, itu tanda lo sedang mencari. Dan proses itu butuh keberanian, bukan jawaban instan. Banyak orang mikir, gue bakal kenal diri gue kalau gue meditasi seminggu, atau gue baca buku self-help satu, langsung paham. Tapi kenyataannya ngenal diri itu kayak ngebor sumur. Makin dalam, makin berat, makin butuh waktu. Dan lo nggak bisa buru-buru. Lo butuh ruang, butuh diem, butuh kejujuran brutal sama diri sendiri. Carl Rogers, bapak psikologi humanistik, bilang bahwa pengembangan diri terjadi saat lo merasa aman secara emosional. Artinya, lo harus bisa bilang, ya, gue takut, iya, gue rapuh, iya, gue nggak tahu, tanpa rasa malu, tanpa judgement. Dan itu cuma bisa terjadi kalau lo punya tempat buat jujur, entah itu jurnal, terapis, atau obrolan mendalam sama teman beneran. Bukan curhat di Twitter, tapi refleksi yang nyata. Dan yang sering dilupakan, lo nggak harus langsung nemu jati diri lo. Lo boleh masih bingung, lo boleh gonta-ganti minat, lo boleh coba-coba. Yang penting lo terus mencari. Seperti kata Rumi, you were born with wings. Why prefer to crawl through life? Tapi, buat bisa terbang, lo harus tahu bentuk sayap lo dulu. Dan itu butuh eksplorasi. Jadi, stop bandingin diri lo sama orang yang kelihatan udah nemu jalan. Mereka juga pernah bingung, mereka juga pernah nangis. Bedanya, mereka lanjut. Akhirnya, kita sampai ke intinya. Mengenal diri bukan soal tahu lo suka warna apa atau musik apa, tapi soal kebebasan. Saat lo akhirnya bisa bilang, ini yang gue percaya, ini yang gue cinta, ini yang gue pilih, maka disitulah lo merdeka. Bukan merdeka karena punya uang atau jabatan, tapi karena lo nggak butuh approval buat merasa cukup. Dan ini yang paling indah, saat lo jadi diri sendiri, lo nggak cuma ngebahagiain diri lo juga ngasih izin ke orang lain buat jadi diri mereka. Lo jadi contoh bahwa nggak apa-apa beda, nggak apa-apa rapuh, nggak apa-apa belum tahu arah. Dan itu sangat kuat. Lo jadi obor buat orang-orang yang masih takut keluar dari topeng mereka. Jadi, gue tantang lo mulai hari ini, luangkan waktu 10 menit sehari buat ngobrol sama diri lo. Nggak lewat HP, nggak lewat medsos, tapi lewat jurnal, renungan, atau sekadar duduk diam. Tanya, apa yang gue rasain sebenarnya? Apa yang gue takutin? Kalau nggak ada yang nyalahin, mau jadi apa gue? Jawab jujur. Nggak perlu keren, nggak perlu logis. Cuma jujur. Karena dari kejujuran itu, lu bakal nemuin sesuatu yang asli. Sesuatu yang abadi. Dan itu namanya diri lo. Jadi, kesimpulannya gini, mengenal diri itu bukan tujuan, tapi perjalanan. Lo nggak akan tiba-tiba ngeh kayak di film, tapi pelan-pelan lewat refleksi, kejujuran, dan keberanian, lo bakal mulai ngerasa lebih utuh. Lo bakal lebih tenang, lebih percaya diri, dan yang paling penting, lebih damai. Lo nggak perlu jadi sempurna, lo nggak perlu jadi hebat. Lo cuma perlu jadi versi terbaik dari diri lo yang sebenarnya. Bukan yang orang mau, bukan yang medsos suruh, tapi yang hati lo bisikin. Karena di dunia yang penuh kepalsuan, menjadi diri sendiri itu adalah bentuk perlawanan terbesar. Oke, makasih banget udah nonton sampai habis. Kalau lo merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar lo nggak ketinggalan konten-konten kerikil kecil selanjutnya. Kita bakal terus ngobrol soal pengembangan diri, mindset, produktivitas, dan cara hidup lebih ringan di tengah tekanan zaman. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep moving, keep growing, dan semangat!